Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Semakin ke sini, ini sudah muncul bentuk kuadrat ya. Jadi kira-kira bagaimana caranya mengaitkan ini ke bentuk yang kita harapkan ya. Pertama kita amati bahwa yang di dalam nilai mutlak itu adalah X tambah 5. Lalu kalau kita lihat secara jeli, 4X kuadrat tambah 40X itu boleh difaktorkan menjadi 4 kali X kuadrat tambah 10X. Nah, sebenarnya kalau kita ingat kuadrat sempurna ya X tambah A dikuadratkan itu adalah X kuadrat tambah 2 kali A kali X ya, ditambah A kuadrat. Artinya kalau kita punya bentuk X tambah A dikuadratkan itu kan sama saja dengan X tambah A dimutlakan dikuadratkan ya. Jadi X kuadrat tambah 2AX ditambah A kuadrat. Nah, kita sebenarnya sudah punya kemungkinan itu ya. Kita lihat di sini sudah punya X tambah 10X. Kita lihat kalau dicek X kuadrat tambah 10X maksudnya ya. X tambah 5 dikuadratkan ya. X tambah 5 dikuadratkan hasilnya adalah X kuadrat tambah 2 kali 5X tambah 5 kuadrat. Artinya ini adalah X kuadrat tambah 10X ditambah 25. Nah, berarti sebenarnya kita hanya butuh sesuatu untuk menambahkan di sini. Nah, oleh sebab itu, berapa yang harus ditambahkan? Nah, kita kasih ruang di sini tambah 25. Nah, kita lihat penambahan 25 pada ruas kanan ya menyebabkan pada ruas kanan bertambah 4 kali 25 100. Nah, supaya adil maka di ruas kiri juga ditambahkan dengan 100. Sehingga 4X kuadrat tambah 40X tambah 100 sama dengan 4 kali X kuadrat tambah 10X tambah 25. Nah, dalam hal ini kita mengkaitkannya ke bentuk mutlak X tambah 5 dikuadratkan itu sama dengan 4 kali nilai mutlak X tambah 5 dikuadratkan. Nah, berarti kita coba memunculkan itu dari soal kita ya. Dari soal kita sudah punya 4X kuadrat tambah 40X ya tambah 100 berarti supaya tetap 93 maka harus kurang 7. Ya, tambah 27 nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita tadi punya pengganti dari 4X kuadrat tambah 40X tambah 100 itu adalah 4 kali nilai mutlak X tambah 5 dikuadratkan. Ya, lalu kita dekatkan dengan 27, ya, X tambah 5 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, bentuk ini mirip dengan bentuk kuadrat sempurna sebenarnya ya. Kita misalkan lagi, ya. Misalkan Y-nya sama dengan nilai mutlak X tambah 5, maka persamaan yang diberikan dapat ditulis menjadi 4 kali Y kuadrat tambah 27Y dikurang 7 sama dengan 0. Nah, kita melihat bahwa bentuk ini dapat diselesaikan dengan cara memfaktorkan ya. Kalau kita mau memfaktorkan, kita akan mencoba mencari dua bilangan ya. P kali Q sama dengan 4 kali X. Nah, atau sebenarnya boleh saja kita malah menyelesaikannya ini mengalikannya dengan 4 semuanya ya. Jadi 4 kali 4Y kuadrat ditambah 4 kali 27Y kurang 4 kali 7 sama dengan 0. Sehingga ini bisa jadi 4Y kuadrat ditambah 27 kali 4Y kurang 28 sama dengan 0. Nah, kita misalkan lagi ya. 4Y-nya sama dengan P ya. Maka persamaan jadi P kuadrat ditambah 27P dikurang 28 sama dengan 0. Nah, kita dapat mudah melihat bahwa faktornya ini sekarang adalah P tambah 28 kali P kurang 1.
begitu ya. Nah, kita kembalikan ya ke bentuk semula, ini berarti sama dengan P 4Y tambah 28. Nah, ini 4Y kurang 1. Cuman cara ini kan agak aneh. Kenapa tiba-tiba muncul 16? Kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, kita mengamati bahwa cari dua bilangan yang hasil kalinya 4 kali minus 7, yaitu minus 28. Nah, ada banyak ya. Dan jumlahnya ya, hasil jumlahnya, misalnya kedua bilangan itu M tambah N-nya 27, M kali N-nya adalah minus 28. Nah, nanti kita bisa melis kemungkinan-kemungkinannya ya. Itu berarti minus 28 dengan 1, ya, minus 14 dengan 2, minus 7 dengan 4, atau kita balik ya, 28 dengan minus 1, 28 dengan minus 2, 20, bukan 28, 14 dengan minus 2, ya 7 dengan minus 4. Nah, memang yang kita dapatkan adalah 28 dengan minus 1, sehingga kita mengelompokkan 4Y kuadrat, ya 27 itu kita buat jadi 28 kurang 1. Angka yang kita punya tadi kurang 7 sama dengan 0. Sehingga ini 4Y kuadrat tambah 28Y kurang Y kurang 7 sama dengan 0. Kita lihat bahwa dua kelompok yang pertama itu bisa difaktorkan menjadi 4 kurang Y, 4Y, maaf ya. 4Y kali Y kurang Y tambah 7. Yang satu lagi minus 1, ya. Ya, oke ya. Minus 1 kali di Y tambah 7. Ya. Nah, berarti ini karena sama-sama punya Y tambah 7, maka ini 4Y kurang 1 dikali Y tambah 7 sama dengan 0. Nah, mungkin kita punya bentuk yang lebih elegan ya dari bentuk yang sebelumnya. Nah, kita kembalikan. Jadi, ini adalah 4 kali nilai mutlak X tambah 5 kurang 1 kali nilai mutlak X tambah 5 tambah 7 sama dengan 0. Nah, berarti 4 kali nilai mutlak X tambah 5 kurang 1 sama dengan 0, atau nilai mutlak X tambah 5 tambah 7 sama dengan 0. Nah, bentuk yang ini kita nyatakan tidak memiliki penyelesaian karena tidak mungkin hasilnya ini lebih kecil atau sama ya, dan ruas kiri dengan kanan, karena ruas kanan itu positif, ruas kiri itu jelas negatif. Bisa 0 ya, bisa 0, bisa positif. Nah, jadi tidak mungkin terjadi. Nah, tetapi dari bentuk 4 kali nilai mutlak X tambah 5 kurang 1, ini ada ya. Nilai mutlak X tambah 5 sama dengan 1/4, berarti penyelesaiannya adalah X tambah 5 sama dengan 1/4, atau X tambah 5 sama dengan minus 1/4. Sehingga X-nya sama dengan minus 5 tambah 1/4, X sama dengan minus 5 kurang 1/4. Ya, X sama dengan minus 19/4, atau X sama dengan minus 21/4. Ya, memang untuk soal yang ke-15 ini cukup panjang ya, tetapi memang itulah yang harus kita kerjakan.